Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita masih bisa bertemu dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat. Bapak Ibu Saudara, keadaan zaman sekarang itu menjadi tidak pasti. Hari ini kita masih bisa bertemu, tapi besok siapa yang tahu? Hari ini kita masih bisa diberikan kesehatan, tapi besok Bapak Ibu Saudara bisa jadi kita mengalami hal yang tidak kita harapkan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saat dunia ini membingungkan, mari kita tetap mau bersandar kepada Tuhan, karena di sana selalu ada harapan dan juga pertolongan. Biarlah itu menjadi ucapan syukur kita yang besar bagi Tuhan. Haleluya, aku mau nyanyi tentang Dia. Kita mau bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara, kita mau naikkan pujian ini sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan. Haleluya, aku mau nyanyi tentang Dia. Haleluya, aku mau sorak tentang Dia. Haleluya, kita dapat hidup tanpa Dia.
kita mulai dengan doa. Bapa Surgawi, saat ini kami datang menghadap kehadirat-Mu bersama-sama. Kami sangat rindu memuji dan meninggikan Engkau. Kami sangat rindu menyanjung Engkau dengan hidup kami, dengan hati kami, dengan mulut kami. Biarlah Tuhan kiranya puji-pujian, ucapan syukur dan penyembahan kami boleh naik ke hadirat-Mu dan menyukakan Engkau. Kami membawa seluruh umat-Mu yang sudah hadir saat ini maupun yang belum hadir. Mari kiranya Kau jamah satu persatu, Kau kuduskan, supaya kami berlayak di hadapan-Mu. Yang kurang damai sejahtera Kau berikan damai sejahtera. Yang kurang sukacita Kau tambahkan sukacita kepada kami, sehingga kami semua bersama-sama boleh menikmati hadirat Tuhan, boleh bersekutu, dibukakan hati rohani kami, karena kami tahu hanya bersama dengan Tuhan kami dipulihkan, kami disembuhkan, dan kami dikuatkan. Terima kasih Bapak, bekerjalah dengan leluasa pagi ini di hati setiap anak-anak-Mu, sehingga kami semua mendapatkan apa yang sangat kami butuhkan dalam hidup ini. Terima kasih ya Bapak, kami bersyukur menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu, sebab kami percaya segenap pertolongan yang kami alami saat ini datangnya hanyalah dari Tuhan Allah yang telah menciptakan langit dan bumi serta segala isinya. Biarlah turun atas kami sekalian anugerah, damai sejahtera dan sukacita di dalam nama Allah Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Tuhan Roh Kudus, menyertai dan memberkati ibadah kita saat ini. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkati, selamat beribadah. Dipersilakan untuk duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Ya, kalau kita terus mengikuti berita yang sedang terjadi Bapak Ibu Saudara, kita tidak pernah tahu ya kapan wabah pandemi corona ini akan berlalu. Kasusnya terus bertambah dan Banyumas, tempat di mana kita tinggal, belum dinyatakan aman. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau kita merasa khawatir, tentu itu hal yang wajar. Namun janganlah khawatir berlebihan. Ingatlah firman Tuhan di dalam Matius pasal 6 ayat 27, akan saya bacakan untuk kita semua. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Bapak Ibu Saudara, ternyata khawatir tidak menambah apapun, tidak memberi kebaikan apapun di dalam hidup kita. Kita harus percaya bahwa apa yang tidak pernah kita lihat, yang tidak pernah kita dengar, dan yang tidak timbul di dalam hati kita, semua disediakan Tuhan bagi kita. Mari naikkan pujian yang mengatakan, apa yang tak pernah dilihat oleh mata.
dan Allah yang sudah terpuji kuasanya. Dia tidak akan pernah berubah Bapak Ibu Saudara, baik dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kepada Allah yang seperti itu, kita mau beribadah, kita mau berbakti, dan kita juga mau menaikkan puji dan sembah kita bagi Dia. Mari saat ini Bapak Ibu Saudara, saya ajak kita semua untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mari bersama-sama kita mau menaikkan pujian penyembahan yang terbaik bagi Tuhan. Karena memang hanya Tuhan yang layak untuk dihormati. Hanya Tuhan yang layak untuk disembah dan dipuji. Haleluya. Bagi Allah yang mulia. Bagi Allah yang mulia, yang bertata di kerajaan surga, bagi Anak Domba Yesus Kristus Tuhan, Engkau layak dipuji. Mari datang kepada-Nya, sujud di hadapan tahtanya. Mari puji Dia, Allah Maha Besar. Engkau layak disembah. Haleluya, haleluya. Terpujilah namanya. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Lebih sungguh lagi kita mau datang pada Tuhan, katakan dengan sepenuh hatimu bahwa hanya bagi Allah kita yang mulia segala puji, segala sembah, dan segala hormat. Haleluya. Di kerajaan surga, bagi Anak Domba Yesus Kristus Tuhan,
Ibu Saudara, mari kita mau bangkit berdiri, mari kita mau menghormati Tuhan. Mari kita mau angkat tangan kita, mari kita katakan haleluya, haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah namanya. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selamanya. Terus katakan haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih. Terpujilah namanya. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selamanya. Bagi Dia selamanya. Bagi Dia selamanya. Segala puji, segala hormat, dan segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Karena siapakah kami ini di hadapan-Mu? Kami hanya butiran debu, kami hanya barang yang rusak dan cacat. Namun Engkau menghargai kami sedemikian rupa. Bahkan Engkau mengangkat kami begitu tinggi. Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, karena kami memiliki Allah yang begitu kasih dan begitu murah hati. Yang bisa kami lakukan saat ini hanyalah datang pada Tuhan, membawa segenap kerinduan hati kami. Tuhan Yesus, kami lelah menjalani kehidupan kami hari lepas hari. Kami bahkan putus asa dan ingin berhenti. Namun kami bersyukur ketika kami sampai ke hadapan hadirat Tuhan. Kami boleh kembali disegarkan dan juga dikuatkan. Dan saat ini Tuhan, kami mau datang dengan hati yang terbuka, dengan pikiran yang tertuju padamu. Kami rindu Tuhan untuk mendengarkan perkataan-Mu melalui sabda firman-Mu yang akan disampaikan oleh Bapak Gembala. Tolong kami ya Tuhan, di dalam keterbatasan kami untuk menangkap maksud firman-Mu. Biarlah Tuhan, seberapapun nanti yang bisa kami tangkap, semuanya itu boleh menjadi bermanfaat, berguna, memberkati kehidupan kami. Kau menolong ruangan ini Tuhan agar kondusif bagi pemberitaan firman-Mu. Kau menolong setiap kami anak-anak-Mu Tuhan, agar hati kami boleh diserahkan bagi firman-Mu. Kau menolong juga Bapak Gembala di dalam menyampaikan firman Tuhan, semuanya berasal dari Tuhan. Dan sekali lagi kami sudah siap Tuhan untuk menerima berkat firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu. Ya, senang sekali masih bisa berjumpa kembali di dalam rumah Tuhan. Kita boleh memuji-muji, menyembah Dia dan mengagungkan namanya. Karena hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat dikatakan, hari yang penuh dengan resiko di mana kita menjalani kehidupan kita. Tetapi syukur kita masih diberi kesehatan. Semuanya sehat toh? Amin, puji Tuhan. Mari kita belajar firman Tuhan. Firman Tuhan yang akan kita pelajari hari ini adalah berasal dari kitab Wahyu pasal 8, yang mana kita sudah sampai kepada pasal-pasal yang lebih menyedihkan lagi. Dalam pasal 8 ini saya memberi judul Tindakan Bapa atas doa-doa orang kudus. Tindakan Bapa atas doa-doa orang kudus. Saya yakin Bapak Ibu Saudara berdoa, betul? Entah sehari berapa kali berdoa, yang penting berdoa. Entah apa yang diminta di dalam doa, entah apa yang disampaikan di dalam doa, kita pasti sudah berdoa. Tetapi tahukah Bapak Ibu dan saudara sekalian,
nasib dari doa kita itu menjadi kayak apa. Biasanya para pengkhotbah menyampaikan bahwa dengan doa kita itu ada 3 alternatif. Yang pertama, Tuhan menjawab ya, lalu kemudian kita mendapat apa yang dibutuhkan. Seperti yang dikatakan Tuhan Yesus, apa saja yang kamu minta dalam namaku, aku akan memberikan. Misalnya minta untuk kebutuhan sehari-hari, minta Tuhan memberi. Sakit minta kesembuhan, Tuhan memberi. Itu adalah doa yang biasa dipanjatkan dengan jawaban ya. Ada juga doa yang kita panjatkan jawabannya tunggu dulu, tunggu waktu, tunggu keadaan. Kemudian sekian lama barulah Tuhan memberikan jawaban. Ternyata jawabannya tunggu. Mungkin sebulan, mungkin setahun, atau mungkin 10 tahun. Dan kemudian yang ketiga jawabannya tidak. Seperti itu ya. Nah, ketika kita membaca pasal 8, maka dimensi doa kita akan berubah. Kita tidak berdoa seperti apa yang biasa kita ketahui, yaitu berdoa menurut kebutuhan kita, meminta sesuatu dengan jawaban ya, tunggu atau tidak. Tapi bagaimana doa-doa yang kita panjatkan ditanggapi oleh Bapa? Mari kita membaca Wahyu pasal yang ke-8, ayat pertama sampai ayat yang ke-5. Kita akan membaca ganti berganti seperti biasa. Kita mencoba memahami apa yang disampaikan dalam kitab Wahyu pasal 8. Pasal 8 ayat 1 sampai ayat 5 saja. Nanti berikutnya sambil jalan kita akan menambahkan sampai ayat yang ke-13. Wahyu 8 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-5. Yang ke-1 saya yang membaca, yang kedua Bapak Ibu Saudara, lalu sampai ayat yang ke-5 kita baca bersama-sama. Ya, sudah, mari kita baca bersama-sama. Wahyu pasal 8 ayat 1 demikian. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ke-7, maka sunyi senyaplah di surga. Kira-kira setengah jam lamanya. Maka datanglah seorang malaikat lain, dan ia pergi berdiri dekat mezbah dengan sebuah pedupaan emas, dan kepadanya diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkan bersama-sama dengan doa semua orang kudus di atas mezbah emas di hadapan takhta itu. Sama. Lalu malaikat itu mengambil pedupaan itu, mengisinya dengan api dari mezbah dan melemparkannya ke bumi. Maka meledaklah bunyi guru, disertai halilintar dan gempa bumi. Amin. Dari ayat-ayat ini kita tahu bahwa apa tindakan Bapa atas doa-doa orang kudus. Kalau kita boleh melihat di dalam ayat yang ketiga, ini menurut saya sebagai pusat dari lingkaran pasal 8. Maka datanglah seorang malaikat lain, dan ia pergi berdiri dekat mezbah dengan sebuah pedupaan emas, dan kepadanya diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkan bersama-sama dengan doa semua orang kudus di atas mezbah emas di hadapan takhta Allah. Maka naiklah asap kemenyan bersama-sama dengan doa orang-orang kudus itu dari tangan malaikat itu ke hadapan Allah. Jadi sebenarnya inilah yang menjadi
pusat pemikiran yang boleh saya dapat, yaitu bahwa doa-doa orang-orang kudus disatukan bersama-sama, dipersembahkan bersama-sama di hadapan Allah, di hadapan tahta Allah. Ada tindakan-tindakan lain yang terjadi, tindakan-tindakan itu terjadi karena dampak daripada doa yang dinaikkan. Jadi kalau kita melihat doa yang dinaikkan ini mempengaruhi apa? Yang pertama, doa-doa yang dinaikkan orang-orang kudus, yaitu orang-orang yang percaya kepada Tuhan sepanjang sejarah. Bukan hanya orang Kristen saja, tapi semua orang kudus, orang-orang yang mengiring Tuhan, yang disucikan dan dipilih oleh Tuhan. Ternyata yang pertama, doa itu mempengaruhi suasana surga. Doa itu mempengaruhi suasana surga. Lihatlah ayat 1 dan ayat 2. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ketujuh, maka sunyi senyaplah di surga, kira-kira setengah jam lamanya. Jadi meterai 1 sampai 6 sudah dibuka. Ada 4 malapetaka kuda dan ada 3 malapetaka yang disebutkan berikutnya. Tetapi setelah 6 meterai dibuka, tinggal meterai yang ketujuh. Ternyata ketika meterai ketujuh dibuka, sunyi senyaplah surga selama setengah jam. Gak ada yang berbicara, mungkin juga gak bernafas, karena dalam tubuh kemuliaan perlu bernafas apa enggak tahu. Apa sebabnya sunyi? Sebabnya sunyi adalah menunggu, menurut saya, menunggu doa dipanjatkan ke hadapan Tuhan. Karena oleh doa itu Tuhan akan membuat suatu keputusan. Kemungkinan lain juga ada, suasana surga menjadi sunyi setengah jam lamanya. Mungkin ketika orang-orang yang ada di surga melihat meterai yang pertama sampai meterai ke-6 itu sudah dahsyat. Sampai kuda yang keempat, penduduk bumi sudah mati seperempatnya. Kemudian 2 meterai berikutnya, semua manusia bersembunyi di celah-celah batu karang, mereka takut terhadap anak domba. Jadi melihat bencana-bencana itu, semua yang ada di surga hatinya menjadi tegang. Apa yang akan terjadi dengan meterai yang ketujuh? Ketika meterai dibuka, sunyi senyap, gak ada suara apa-apa. Ada ketegangan, ada ketakutan, ada sesuatu yang tidak bisa dikatakan. Karena mereka membayangkan betapa dahsyatnya. Dan memang benar ketika sunyi setengah jam berakhir, ayat 2 dikatakan, lalu aku melihat 7 malaikat yang berdiri di hadapan Allah, dan kepada mereka diberikan 7 sangkakala. Kita mengira meterai yang ketujuh itu hanya sebuah malapetaka biasa, berurutan seperti meterai-meterai sebelumnya. Tapi ternyata pada meterai yang ketujuh itu ada 7 sangkakala yang ditiup, dan setiap tiupan sangkakala ada bencana yang mengikutinya. Hanya tiba-tiba setelah malaikat ketujuh itu keluar diberi sangkakala, sekali lagi menunggu, diam, diinterupsi. Ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima, apa yang menginterupsi adalah doa. Jadi kesimpulan saya, doa-doa orang kudus itu mempengaruhi suasana surga. Jadi doa kita, doa yang dipersembahkan kepada Tuhan, itu mempengaruhi suasana surga. Kalau Bapak Ibu bisa bayangkan, apakah yang bisa mempengaruhi keadaan surga
mempengaruhi keadaan para malaikat, mempengaruhi keadaan Roh Kudus, keadaan orang-orang yang ada di surga, penduduk surga sana. Ternyata yang bisa mempengaruhi adalah doa. Betapa luar biasanya doa itu. Membuat sunyi, ditunggu, diharapkan. Orang pada hatinya tegang menunggu doa itu. Jadi kalau yang ditunggu tidak ada yang datang, bagaimana yang terjadi? Kita pernah menunggu, tapi yang ditunggu nggak datang, menyedihkan. Sampai kering katanya. Tetapi kita melihat di sini, ternyata doa yang hadir ke surga adalah mempengaruhi suasananya. Bapak Ibu bisa mempengaruhi surga dengan doa yang kita panjatkan. Tadinya kita merasa kalau kita memanjatkan doa, kita putus asa. Apakah doanya dijawab atau tidak dijawab, didengar atau tidak didengar, kita seolah-olah sudah terserah. Tapi ternyata kita melihat di sini doa-doa orang kudus mempengaruhi surga. Doa-doa orang kudus membuat suasana surga sunyi, menunggu apa yang kita doakan. Lalu yang kedua, apa yang kita lihat sepanjang ayat 3 sampai ayat 5 kita ketahui bahwa doa-doa orang kudus itu selain mempengaruhi suasana surga, yang kedua juga mempengaruhi hati Allah Bapa. Kalau kita melihat di dalam ayat yang ketiga sampai ayat yang 5, bahwa di sana disebutkan ketika 7 malaikat diberi sangkakala siap menerjunkan malapetakannya, tiba-tiba di dalam ayat 3 datang seorang malaikat lain. Ia pergi dekat mezbah membawa pedupaan emas dan kepadanya diberi banyak kemenyan. Kemenyan itu biasa. Kemenyan itu bisa diambil di mana-mana. Dan kepadanya diberikan kemenyan yang banyak untuk dipersembahkan bersama-sama dengan doa semua orang kudus. Dipersembahkan bersama-sama dengan semua doa orang-orang kudus. Jadi ternyata di sini doa itu dikumpulkan. Karena dikatakan semua doa orang-orang kudus. Bukan orang-orang kudus pada zaman tribulasi, tetapi orang-orang kudus sepanjang zaman. Abraham berdoa, Ishak berdoa, Yakub berdoa, Tuhan Yesus berdoa, murid-murid berdoa, kita berdoa, anak cucu kita berdoa. Semuanya doa itu ditampilkan di hadapan Tuhan bersama-sama. Jadi kalau kita melihat di sini, doa yang kita panjatkan diinventarisir oleh Tuhan. Yang mana kita mendoakan sebuah doa, nggak ada jawabannya, bahkan ditunggu sampai mati yang berdoa, nggak ada jawabannya. Kita seperti tidak mendapatkan pencerahan dari keadaan itu. Tapi ternyata di ayat 3 ini, doa itu diinventarisir. Doa itu ada, dikumpulkan. Doa itu dicatat. Doa itu dibikin sedemikian rupa, ada tempat penyimpanannya. Sehingga ketika waktunya tiba, doa itu dipersembahkan kembali dengan kemenyan, dibakar di dalam pedupaan emas di mezbah di surga, naik ke hadapan Allah. Jadi doa itu naiknya bersama-sama. Luar biasa. Doa itu kayak apa? Yang kita bayangkan naiknya bersama dengan asapnya kemenyan. Naik bersama-sama. Apakah seperti doanya itu seperti kata-kata yang naik begitu? Semuanya naik? Atau seperti catatan gitu? Nota doa begitu naik ke hadapan Tuhan? Tidak tahu, tetapi dengan kemenyan dibakar, doa naik ke hadapan Allah.
Apa tindakan Allah ketika doa dinaikkan? Kita tidak melihat wajah Tuhan berubah kayak apa. Apakah wajah Tuhan menjadi merah? Wajah Tuhan tenang-tenang saja? Apakah senyum-senyum saja? Oh, bagus. Ada doa yang naik ke hadapanku. Atau apa? Kita nggak bisa melihat. Tetapi yang terjadi di dalam ayat yang kelima adalah, lalu malaikat itu mengambil perdupaan yang sudah dikosongkan kemenyannya, yang sudah dibakar dan dinaikkan isinya kepada Bapa. Kemudian diisinya dengan api dari mezbah. Kemudian api dari mezbah itu dibawa dengan perdupaannya dilemparkan ke bumi. Setelah dilemparkan ke bumi, meledaklah bunyi guruh, meledaklah halilintar, terjadilah gempa bumi yang dahsyat. Jadi ada sebuah malapetaka yang dilemparkan ke bumi dari mezbah, di mana doa-doa dipanjatkan. Nah, kita melihat di sini bahwa Tuhan tidak berkata apa-apa. Wajahnya Tuhan tidak terlihat berubah, tetapi hati Tuhan saya yakin berubah. Karena dia mendengar doa itu, kemudian menyuruh malaikat itu melemparkan malapetaka ke bumi. Jadi rupanya doa ini adalah doa yang membawa malapetaka bagi bumi. Jadi kita bisa menyimpulkan doa macam apa yang diinventarisir, doa macam apa yang ditampung oleh Tuhan, doa macam apa yang disimpan kemudian membuat Tuhan menjadikan sebuah keputusan untuk melakukan sebuah tindakan. Saya kira adalah doa-doa yang dipanjatkan orang-orang kudus. Apa pergumulan orang-orang kudus di dalam dunia ini? Kita yakin orang-orang kudus di dalam dunia tidak hidup dengan nyaman dan enak. Adakah orang-orang yang percaya kepada Tuhan hidupnya nyaman dan enak? Apa betul? Misalnya Nuh. Ketika Nuh hidup di dalam dunia, apakah dia senang dengan kehidupannya? Bahkan seluruh dunia berapa orang yang masih menyembah Tuhan? Hanya Nuh, istrinya, dan ketiga anaknya, dan ketiga mantunya. Hanya ada 8 orang. Seluruh dunia yang hidup penyembah Tuhan hanya 8 orang. Lalu kemudian Tuhan menghukum. Apakah kehidupan 8 orang itu nyaman? Berbeda dengan kehidupan dunia. Saya kira kehidupan yang menyedihkan. Dibully, diolok-olok. Karena berlawanan dengan sistem yang ada dalam dunia. Apakah Bapak Ibu mengingat kehidupan Lot di tanah Sodom dan Gomora? Abraham mencari 10 orang saja akhirnya yang tetap menyembah kepada Tuhan, tapi tidak didapati. Bahkan yang selamat hanya Lot, 2 anaknya, jadi 3 orang. Istrinya ikut selamat, tetapi menengok ke belakang dan menjadi tiang garam. Sangat menyedihkan. Jadi kita melihat bahwa orang-orang kudus di dalam dunia hidup dalam keadaan yang tidak sejahtera. Dan sepanjang hidup, bahkan Tuhan Yesus berkata kepada kita, barang siapa mau mengikut aku, dia harus menyangkal diri, memikul salib, dan mengiring aku sampai garis akhir. Dan dikatakan dalam kitab Wahyu kepada jemaat yang ada di Smyrna, hendaklah engkau setia sampai mati. Kalau dikatakan hendaklah engkau setia sampai mati, apakah mengiring Tuhan itu gampang? Saya kira mempertaruhkan nyawa. Jadi kita melihat zaman-zaman orang-orang kudus berdoa karena mereka dibully, diperlakukan tidak adil, sedemikian rupa disingkirkan, ditekan, dan mendapati perlakuan-perlakuan yang tidak wajar. Nah, rupanya ketika orang-orang kudus mendapat tindakan-tindakan yang tidak adil, disakiti, dibully,
berdoa, doanya itu diinventarisir oleh Tuhan. Ketika kita disakiti, orang-orang Kristen membalas atau tidak? Hah? Kalau orang Kristen dipukul membalas apa enggak? Yang benar. Tuhan Yesus mengajarkan, kalau dipukul pipi kiri, berikanlah pipi kanan. Gitu. Tapi kalau ditonjok, balaslah dengan diselentak, ya. Bukan itu. Jadi Tuhan mengajarkan kepada kita, kalau engkau disakiti, doakanlah orang itu, berkatilah orang itu. Mengapa Tuhan mengajarkan seperti itu? Sebab Tuhan adalah Tuhan yang maha adil, sehingga Dia akan menegakkan keadilan. Tuhan adalah Tuhan yang cemburu. Tuhan adalah Tuhan yang membalas. Penghakiman dan pembalasan adalah haknya Tuhan. Jadi setiap doa yang muncul dari orang-orang kudus yang dianiaya, yang menderita, dikumpulkan menjadi satu, diinventarisir menjadi satu, disimpan menjadi satu, diberikan katalog menjadi satu, dan ketika malaikat mempersembahkan kemenyan di hadapan Tuhan di mezbah itu, doa itu akan naik. Doa itu mempengaruhi hati Tuhan, dan doa itu juga akhirnya membuat Tuhan bertindak. Jadi kita melihat doa-doa yang dipanjatkan, mungkin kita tidak tahu jawabannya. Tapi kalau berdoa dari hati yang menderita, berdoa dari orang yang disingkirkan, berdoa dari orang yang betul-betul mengalami kesulitan, dicatat oleh Tuhan. Sehingga doa-doa kita tidak terbang ke angkasa dan hilang. Doa-doa kita bukan sekedar kata-kata untuk menghiasi perenungan kita, tetapi doa kita sungguh-sungguh dicatat oleh Tuhan dan diperhatikan oleh Dia di dalam masa-masa yang terakhir. Bagaimana, apakah Bapak Ibu pandangan tentang doa sudah berubah? Doa mempengaruhi surga, sunyi senyap. Doa mempengaruhi hati Allah Bapa. Dan yang ketiga, kita melihat ternyata doa juga mempengaruhi keputusan Allah Bapa. Coba lihatlah ketika kita membaca ayat 1 sampai ayat yang keempat. Kita melihat surga sunyi, kemudian malaikat yang meniup sangkakala diberhentikan, kemudian doa dinaikkan, kemudian ada tindakan dari malaikat itu mengambil pedupaan, melemparkannya ke bumi. Setelah itu semua apa yang terjadi? Ayat yang ke-6, ketujuh malaikat yang memegang ketujuh sangkakala bersiap-siap untuk meniup sangkakala. Dan kita tahu sangkakala 1, 2, 3, 4 isinya bukan kabar gembira. Isinya adalah sesuatu yang menyedihkan, menakutkan, mematikan. Sesuatu yang datang ditiup sangkakala dulu, sehingga orang-orang menjadi mengerti dan paham bahwa malapetaka akan tiba. Apakah Bapak Ibu pernah mendengar sangkakala? Rupanya sangkakala kayak apa? Belum pernah mendengar ya? Bapak Ibu seperti ketakutan. Ada apa? Kalau begitu saya setelkan sangkakala. Ini bunyi sangkakala. Kedengaran?
Beginilah bunyi dari sangkakala itu. Kalau Bapak Ibu boleh melihat gambarnya di YouTube ada sangkakala itu. Bentuknya adalah tanduk daripada domba yang cukup panjang, kemudian dibikin sedemikian rupa sebagai sangkakala. Dan ketika sangkakala itu ditiup, itu artinya akan ada sesuatu. Sesuatu itu apa? Perang. Ada musuh datang, sangkakala ditiup, sehingga orang-orang bersiap-siap. Sangkakala seperti sirine yang kita dengar. Ada bencana yang datang, ditiup sangkakala bahwa ada bencana yang menyerang. Adalah tanda bahaya bagi kita. Kemudian raja ditahbiskan, raja diurapi, diresmikan, sangkakala ditiup. Ada kemenangan, sangkakala ditiup. Ada apa saja yang sifatnya sangat penting, sangkakala ditiup terlebih dulu. Jadi ketika 7 sangkakala berbaris akan meniup sangkakalanya, bukan kemenangan, bukan pengurapan raja, tetapi malapetaka yang akan datang, malapetaka yang mengikuti, malapetaka yang dikomandokan. Begitu tiupan sangkakala disampaikan, terjadi sesuatu. Jadi kita melihat yang pertama tindakan-tindakan Allah, keputusan-keputusan Allah adalah berkaitan dengan malaikat yang membakar kemenyan tadi di dalam ayat yang kelima. Malaikat itu mengambil api dari mezbah di dalam pedupaan, dilemparkan ke bumi. Ada guruh yang meledak, ada halilintar, ada gempa bumi. Sudah terjadi kekacauan yang sangat luar biasa. Lalu kemudian masih ditambah 7 malaikat itu bersiap meniup sangkakala. Namun dalam pasal 8 ini yang dibahas hanya 4 saja. 4 sangkakala. Sangkakala yang pertama kita melihat di dalam ayat yang ke-7. Lalu malaikat yang pertama meniup sangkakalanya dan terjadilah hujan es dan api bercampur darah. Dan semuanya itu dilemparkan ke bumi, maka terbakarlah 1/3 dari bumi, 1/3 dari pohon-pohonan, dan hanguslah seluruh rumput-rumputan hijau. 1/3 dari bumi, pohon-pohonan, rumput-rumput hijau, 1/3 dari bumi. Apakah 1/3 itu setiap negara rusak 1/3? 1/3, atau tiba-tiba benua ini kan isinya dunia ini 6 benua, tiba-tiba 2 benua hilang gitu, hangus. Maka ini adalah sebuah kejadian yang sangat besar, kejadian yang mengerikan. Tiba-tiba 1/3 dari bumi, 1/3 dari pohon-pohonan, dan rumput-rumput hijau semuanya hangus. Jadi bumi mengerikan. Tiupan sangkakala pertama itu terjadi. Lalu sangkakala yang kedua dikatakan dalam ayat yang ke-8. Lalu malaikat yang kedua meniup sangkakalanya. Ada sesuatu seperti gunung besar yang menyala-nyala oleh api. Dilemparkan ke dalam laut. 1/3 dari laut itu menjadi darah. Sehingga semua makhluk yang bernyawa di laut itu menjadi binasa. 1/3 dari semua kapal juga binasa. Jadi binatang laut, ikan-ikan, kerang, cumi-cumi, udang, belut laut, apa saja yang dari sana, 1/3 mati. Jadi kita melihat tiba-tiba mereka naik ke daratan, mati. Ikan-ikan besar naik kemudian mati. Karena lautnya menjadi darah. Sangkakala yang kedua, bencana terjadi di laut. Sangkakala yang ketiga di dalam ayat yang ke-10, lalu malaikat yang ketiga meniup sangkakalanya dan jatuhlah dari langit sebuah bintang besar, menyala-nyala seperti obor, dan ia menimpa 1/3 dari sungai-sungai dan mata air. Nama bintang itu Absintus, dan 1/3 dari semua air menjadi absintus, dan banyak orang mati karena air itu sebab sudah menjadi pahit. Sungai, sumber air
kejatuhan bintang yang membuat airnya pahit. Banyak orang yang mati, yang bergantung kepada sungai, bergantung kepada sumber. Saat itu, kalau orang tidak memiliki minuman kemasan yang sudah disimpan sebelumnya, mereka akan mati. Sangkakala yang ketiga, membunuh banyak orang. Sungai-sungai dihancurkan. Lalu sangkakala yang keempat dikatakan ayat 12, lalu malaikat yang keempat meniup sangkakalanya dan terpukullah sepertiga dari matahari, sepertiga dari bulan, sepertiga dari bintang-bintang, sehingga sepertiga daripadanya menjadi gelap dan sepertiga dari siang hari hanya remang-remang karena sepertiganya sudah hilang. Sekarang kalau matahari bersinar 100 derajat dipotong 30 derajat, jadi tinggal sekitar 65-70 derajat. Matahari yang mendung terus. Itu kalau siang. Kalau malam, berarti malamnya lebih pekat lagi. Nah, listrik bagaimana? Karena sudah ada gempa bumi, lautan sudah hancur sepertiga, pohon-pohonan sudah hancur sepertiga, mungkin jaringan-jaringan listrik juga ikut mengalami bencana, pemadaman di sana, pemadaman di sini, dan akhirnya sampai malapetaka yang keempat ini sungguh-sungguh membuat panik. Jadi kita melihat dari sangkakala 1 sampai sangkakala 4, hukuman kepada bumi, hukuman kepada laut, hukuman kepada sumber-sumber air, dan hukuman kepada alam semesta, tata surya, semuanya terjadi dan manusia banyak yang mati. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kita melihat apa yang menyebabkan terjadinya bencana. Karena keputusan Allah menghukum, menegakkan keadilan. Tuhan yang cemburu itu membalaskan orang-orang yang dikasihinya telah disakiti oleh dunia ini. Jadi, apa yang menyebabkan Tuhan membalas? Apa alasannya Tuhan membalas? Adalah doa-doa orang-orang kudus yang dipanjatkan kepada Tuhan. Jadi sekarang kita melihat ternyata doa itu memiliki dampak yang luar biasa. Doa tidak hanya sekedar doa. Kita harus mengubah pandangan hidup kita tentang doa yang hanya sekedar menghilangkan rasa bersalah dalam hati. Hanya kalau mau makan, hanya kalau mau tidur berdoa. Bahkan mau makan sudah 1 sendok di mulut, lupa berdoa, berhenti dulu. Tuhan maaf, sudah masuk 1 sendok, berdoa. Bukan seperti itu. Tapi doa-doa ini adalah doa yang naik ke hadapan Tuhan. Mungkin waktu kita mendoakan tidak akan mendapat jawaban. Mungkin kita sampai mati enggak mendapatkan jawaban. Tetapi dari firman Tuhan ini, doa-doa atas kesengsaraan umatnya, tindakan-tindakan yang tidak adil terhadap umatnya, perlakuan sistem dunia kepada kita, Tuhan mencatatnya. Doa-doa kita menjadi sumber keputusan. Tuhan melakukan tindakan-tindakan penghakiman kepada dunia. Sehingga doa-doa kita memiliki arti. Itulah sebabnya di dalam kitab Efesus pasal yang ke-6 ayat 18 dikatakan, saya mau mengajak Bapak Ibu membaca Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-18. Demikian bunyi firman Tuhan. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang-orang kudus. Di dalam 3 Injil, Matius, Markus, Lukas juga mengatakan supaya kita berdoa dan berjaga-jaga. Di dalam kitab Efesus, doa merupakan salah satu dari senjata Allah
yang diberikan kepada kita sebagai alat bertahan. Jadi berdoa dan berjaga merupakan suatu hal yang sangat penting yang sering kali orang mengabaikan. Adakah kita yang berdoa sambil berjaga? Bagaimana berdoa sambil berjaga? Oh, itu berdoa sambil melek, Pak. Ya, berdoa sambil mengawasi. Atau berdoa tangannya sambil memegang sesuatu. Itu berdoa sambil berjaga-jaga. Atau berdoa sambil bawa pedang. Mulutnya berdoa, tangannya bawa pedang. Bukan itu yang diinginkan Tuhan. Berdoa dan berjaga adalah berdoa, mendoakan sesuatu kepada Tuhan, hati kita, hidup kita menjaga doa itu supaya kita tetap di dalam doa dan permohonan itu, kita tidak goyah. Karena apa? Karena hidup kita adalah peperangan rohani. Hidup kita berlawanan dengan apa yang ada dalam dunia ini. Hidup kita menjadi sumber sasaran penyerangan mereka. Kita nggak pernah tahu kita diserang di mana, akan terjadi apa. Kita nggak pernah tahu, tapi kalau kita berdoa dan berjaga, terus berdoa dalam Tuhan, menguatkan iman kita, menguatkan hati kita, menguatkan persekutuan kita. Pencobaan macam apapun yang menyerang kita nggak tahu, tetapi Tuhan bertindak atas kita. Tuhan melindungi atas kita. Sehingga berjaga-jaga dan berdoa itu adalah berdoa terus dan tetap beriman bahwa Tuhan selalu melindungi. Bagaimana kalau kita nggak mendapat jawaban atas doa? Tuhan menjawab doa kita dengan cara menampung doa itu, menginventarisir doa itu. Doa itu disusun rapi di perpustakaan doa sana, sehingga pada waktunya tiba diberikan kepada Tuhan, menjadikan suatu alasan Tuhan bertindak membalaskan kepada makhluk yang ada dalam dunia ini. Jadi pandangan doa kita mesti berubah. Jangan berdoa kalau kita mau makan saja. Jangan berdoa kalau mau pergi saja. Jangan berdoa kalau kita sedang butuh saja. Tapi mesti ada doa yang bisa naik ke hadapan Tuhan, dicatat di sana. Doa macam apa? Setidaknya doa menyembah, doa karena penderitaan, doa karena mempertahankan iman, doa karena mempertahankan kehidupan rohani yang baik. Jadi semakin keadaan sulit kita berdoa, Tuhan mencatat. Amin. Jadi bukan keadaan sulit kita lari, keadaan sulit kita mundur, keadaan sulit kita meninggalkan Tuhan, salah. Keadaan sulit kita berdoa dan berjaga-jaga di dalam doa untuk membuat hati kita tidak goyah di hadapan Tuhan. Itulah doa yang bisa naik ke hadapan Tuhan. Doa yang bisa mempengaruhi suasana surga. Doa yang bisa mempengaruhi hati Allah. Doa yang bisa mempengaruhi keputusan Tuhan. Luar biasa. Demikianlah tindakan Bapak atas doa-doa orang kudus. Saya harap kita semua mulai berubah pandangan kita tentang doa dalam hidup kita. Tuhan memberkati. Saya undang singer dan pemain musik. Mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita. Mari kita mengoreksi diri kita. Mungkin cara kita berdoa selama ini tidak benar. Mungkin kita sudah memandang remeh doa kita. Tetapi biarkanlah aku menyembah, biarkanlah aku berdoa, dan biarkanlah Tuhan menerima doa-doaku meskipun tidak mendapatkan jawaban. Singer akan menyanyikan lagu Engkau Tahu di Hatiku. Engkau tahu di hatiku. Ada sejuta hari untuk selalu bersamamu, Yesus. Izinkanku Haleluya. menyenangkan hatimu, menyenangkan hatimu. Sama biarkanlah
Engkau tahu. Engkau tahu di hatiku ada sejuta rindu untuk selalu bersamamu Yesus. Izinkanku menyenangkan hatiku lewat nyanyian hatiku. Bapa, demikianlah firman-Mu yang sungguh indah. Ternyata doa-doa yang dipanjatkan oleh orang-orang kudus tidak berlalu dengan sia-sia, tetapi semua doa yang lahir dari penderitaan, semua doa yang lahir dari kesengsaraan, semua doa yang lahir karena ditekan oleh sistem dunia, semua doa-doa yang lahir karena kesulitan kehidupan yang terus bertahan, berjaga-jaga di dalam Engkau. Semuanya Engkau inventarisir, semuanya Engkau susun rapi, semuanya Engkau satukan menjadi satu. Dan pada saatnya tiba dipersembahkan ke hadapan-Mu bersama-sama dengan kemenyan yang asapnya menyukakan Engkau, tetapi juga mempengaruhi suasana surga, mempengaruhi hati Allah sendiri, dan mempengaruhi keputusan-keputusan Tuhan. Karena kami tahu Tuhan adalah Tuhan yang maha adil, Tuhan adalah Tuhan pencemburu, adalah Tuhan yang membalas kepada setiap musuh-musuhnya. Kami bersyukur Tuhan Yesus sudah mengajar kami supaya kami tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, supaya kami membalas dengan kasih, membalas dengan kebaikan, mendoakan orang-orang yang berlaku tidak baik kepada kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Sungguh pikiran kami soal doa saat ini diubahkan oleh Tuhan, bahwa Tuhan sangat memperhatikan doa-doa kami. Dan kami menyerahkan umat-Mu. Sampai saat ini kami belum pernah mencucurkan air mata yang dahsyat, belum pernah mencucurkan keringat, belum pernah mencucurkan darah, karena kami mempertahankan iman kami. Karena begitu indah hidup kami, begitu damai sejahtera Kau pelihara hidup kami. Tetapi kami percaya bahwa tangan Tuhan,
membentuk kami umat-Mu berdoa, menyembah, memuji, menaikkan syukur ke hadapan-Mu. Meskipun tidak dengan puisi yang indah, meskipun tidak dengan tutur kata yang indah, mungkin tutur katanya fals, nadanya tidak jelas, tetapi semua yang keluar dari hati anak-anak-Mu, orang-orang kudus-Mu, diterima oleh Tuhan, diinventarisir oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami sungguh bersuka atas firman ini, sungguh dihiburkan, dikuatkan. Kami tidak akan meninggalkan Engkau, kami akan tetap berpegang teguh kepadamu. Kami akan berdoa terus menerus dan berjaga-jaga, sebab Tuhan menyertai kami. Kami bersyukur untuk firman-Mu, kami menerima firman-Mu ini dengan ucapan terima kasih, dengan sambutan yang mendalam di hati kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Demikianlah pasal 8 kitab Wahyu mengenai doa. Kita akan kembali membuka 3 sangkakala lagi di pasal yang ke-9. Apa yang bakal terjadi? Silahkan tunggu tanggal mainnya hari Minggu depan di dalam ibadah bersama di tempat ini. Kita akhiri ibadah kita dengan bangkit berdiri bersama dan kita menyerahkan hidup kita ke tangan Tuhan. Bapa Surgawi, kami bersyukur saat ini kami sudah menyelesaikan ibadah kami. Sebentar kami akan meninggalkan tempat ini, pulang ke rumah kami masing-masing. Tapi kami berdoa, mari Tuhan Kau ulurkan tangan-Mu, Kau berkati setiap anak-anak-Mu, berkat-berkat jasmani, berkat-berkat rohani, penyertaan secara nyata. Kami tahu Tuhan mengasihi kami, sehingga Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun di dalam kehidupan kami. Kami berdoa untuk setiap pekerjaan yang dijalankan anak-anak-Mu. Mungkin pekerjaannya sekarang tidak lancar atau pekerjaannya sedang menghadapi masalah. Bapa, tolonglah anak-anak-Mu, pimpinlah mereka supaya bisa menyelesaikan setiap pekerjaannya, atau mungkin memberikan kiat-kiat baru di dalam pekerjaan-pekerjaan mereka, sehingga tetap terpelihara menerima berkat-berkat yang dari-Mu. Kami berdoa untuk adik-adik kami yang masih sekolah, ya Tuhan. Tolong berkati dengan cara belajar yang baru. Kami doakan orang-orang tua mereka yang membimbing, mengajari, menjadi guru untuk membawa anak-anaknya belajar kepada Tuhan. Berilah kesabaran, berilah pertolongan supaya mereka boleh menolong anak-anaknya belajar secara online. Kami tahu mereka tidak dipersiapkan menjadi guru, tidak pernah dilatih menjadi guru, tapi terpaksa harus mengajar. Biarlah tangan Tuhan memberkati penderitaan bersama-sama yang harus kami hadapi ini. Kami doakan tangan kasih-Mu, kesabaran-Mu, pertolongan dan hikmat akal budi-Mu akan membuat orang tua menjadi bijak untuk membimbing anak-anaknya. Kami berdoa untuk rumah tangga demi rumah tangga, ya Tuhan. Kaulah kepala bagi rumah tangga kami. Biarkanlah pada masa pandemi ini rumah tangga kami tidak goncang, tapi kami semakin erat, semakin akrab di dalam Tuhan. Semakin topang menopang satu dengan yang lain, semakin bergandengan tangan untuk menanggung semua kesulitan yang sedang terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, kami berdoa, berikanlah makanan minuman yang cukup, berikanlah kesehatan kepada kami masing-masing, lindungilah kami dari segala macam mara bahaya. Lindungilah kami di rumah-rumah di mana kami tinggal, lindungilah di jalan-jalan yang kami lalui, dan lindungilah di tempat-tempat di mana kami bekerja. Kami tahu Tuhan menyertai, membungkus kami dengan kuasa darah-Mu, sehingga tidak ada satu malapetaka yang menimpa kami tanpa seizin-Mu. Tapi kami juga tahu bahwa macam-macam penyakit mengancam kami, macam-macam perbuatan jahat mengancam kami. Semuanya kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada yang membahayakan kami, bahkan Tuhan mengalahkan semuanya. Terima kasih Bapak, kami bersyukur untuk pekerjaan indah yang telah Kau berikan kepada kami. Dan kami berdoa sekali lagi untuk bangsa dan negara kami. Tolonglah ya Tuhan, ulurkanlah tangan-Mu kepada para pemimpin-pemimpin kami,
pengambil keputusan, pelaksana tugas, gugus tugas. Mari Tuhan kiranya Kau beri hikmat dan akal budi supaya bisa membawa bangsa dan negara ini kepada suasana yang aman dan sejahtera seperti sedia kala. Secara khusus kami berdoa ya Tuhan untuk pandemi yang sedang terjadi di negara kami. Tuhan, kami tahu bukan berkurang orang-orang yang mendapat serangan, tapi semakin banyak, semakin bertambah. Kami doakan tim medis, baik itu para dokter, para perawat, rumah-rumah sakit, klinik-klinik pengobatan, dan obat-obatan, kiranya Tuhan memberkati pekerjaan-pekerjaan mereka. Tuhan melindungi, memberi keberanian untuk mengorbankan hidupnya, menyelamatkan jiwa-jiwa. Kami percaya Tuhan mengasihi mereka, dan biarlah pekerjaan-pekerjaan mereka menjadi suatu bau yang harum di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dan kami berdoa bagi anak-anak-Mu, saudara kami yang sudah terjangkit virus ini. Mari Tuhan berilah kekuatan iman, pengharapan yang kuat kepadamu. Tuhan menyelamatkan, baik menyelamatkan tubuh maupun menyelamatkan roh dan jiwa. Dan biarlah Tuhan memberikan pertolongan sehingga boleh dirawat dengan baik. Saudara yang lain, Tuhan tetap lindungi, jauhkan semua malapetaka. Terima kasih Bapak, kami bersyukur. Sekali lagi menyerahkan hidup kami perjalanan pulang. Pimpin kami dalam minggu ini, tibakan di rumah dengan selamat, berikan damai sejahtera dan kekuatan-Mu. Kami mengucap syukur, menyerahkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih, sebelum undur diri dari rumah Tuhan, terimalah berkat-berkat-Nya. Tuhan memberkati-Mu, Tuhan menyinari wajah-Mu, menyertai perjalanan hidup dengan shalom, dengan damai sejahtera, dengan kekuatannya. Maka dari itu pulanglah dengan membawa damai sejahtera, sukacita, dan iman yang kuat di dalam Tuhan. Menyertai Bapak Ibu saudara sekalian, di dalam nama Allah Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Tuhan Roh Kudus, hari demi hari, langkah demi langkah, menyertai Bapak Ibu sampai Tuhan menyambut kita sebagai saleh-salehnya pada hari Maranatha. Terimalah semua berkat itu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih.